Jumpa lagi dengan saya di Rowdon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas keluarga Rasulullah SAW, mulai dari istri hingga anak-anak beliau. Topik ini sangat menarik, selain bisa melengkapi pengetahuan kita mengenai sosok Sayyidina Muhammad SAW, juga bisa tahu lebih detail siapa saja sosok istri dan anak-anak beliau. Dan mengapa Nabi menikahi banyak istri? Juga mengapa semua anak laki-laki Rasulullah meninggal dunia? Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Sesuai ditulis dalam buku Sirah Nabawiyah karya Abul Hasan Al-Ali An-Nadawi disebutkan bahwa jumlah istri Sayyidina Muhammad SAW tercatat ada 13 orang. Namun dari 13 istri itu, para ulama memiliki kesamaan pendapat bahwa saat Rasulullah wafat hanya meninggalkan 9 istri. Artinya, hanya 9 istri yang hidup bersama Rasulullah hingga beliau wafat. Mereka adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Sayyidah Saudah binti Jum'ah, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, Sayyidah Ummu Salamah atau yang lebih dikenal sebagai Hindun binti Abu Umayyah, Sayyidah Zainab binti Jahsy, Sayyidah Juwairiyah binti Al-Haris, Sayyidah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sofyan, Sayyidah Sofia binti Khuyai, dan Maimunah binti Al-Haris. Juga 2 istri lagi dari kalangan budak yang sudah dimerdekakan Nabi, yakni Maria Kiptiyah dan Rayhana binti Zaid. Yang menarik dari sekian istri Rasulullah SAW tersebut, ternyata semuanya berstatus janda kecuali Sayyidah Aisyah radhiyallahu an yang masih gadis saat dinikahi Nabi. Jadi ini sekaligus menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut bukan atas dasar nafsu atau kemewahan, tetapi justru sebaliknya, bahkan lebih bernuansa hanya semata-mata misi dakwah Islam. Selain itu, ternyata tidak semua pernikahan itu atas kemauan Nabi sendiri, tetapi justru perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pernikahan beliau dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy, mantan istri anak angkat Nabi sendiri, Zaid bin Harisah, yang telah diceraikan. Pernikahan ini sekaligus memberi pelajaran bahwa menikahi mantan istri anak angkat diperbolehkan dalam Islam. Mari kita kaji siapa saja sosok istri Rasulullah yang memiliki status mulia sebagai ummahatul mukminin, para ibu kaum muslimin. Dan mengapa Sayyidina Muhammad SAW menikahi mereka? Kita mulai dari istri pertama beliau, yakni Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Di mata masyarakat, sosok Khadijah sudah bukan asing lagi. Maklum beliau merupakan Ratu Quraisy bergelar At-Thahirah, wanita suci. Beliau juga seorang saudagar kaya raya Quraisy, berstatus sebagai janda beranak 2 yang meninggal sebelum dewasa. Pernah menikah 2 kali tetapi suaminya meninggal dunia. Suami pertama bernama Abu Halla Hindun bin Jararah, sedangkan suami kedua bernama Atiq bin Aid bin Abdillah al-Makhzumi. Meski berstatus janda, namun kecantikan dan kekayaannya banyak memikat para pemuda juga para tokoh Quraisy saat itu. Tak sedikit yang ingin melamar Khadijah tetapi ditolak, termasuk juga pemimpin Quraisy Abu Jahal. Makanya kebencian Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW salah satu faktornya adalah karena kekalahannya dalam memperebutkan Khadijah. Sayyidah Khadijah justru tertarik pada sosok Nabi Muhammad SAW. Saat itu usia Nabi 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Menariknya, meski terpaut usia cukup jauh, lamaran Khadijah langsung diterima Nabi Muhammad SAW. Hamzah bin Abdul Muthalib, salah satu paman beliau, mewakili keluarga lantas mendatangi rumah ayah Khadijah, Khuwailid bin Asyad, bersama Muhammad untuk melamar Khadijah dengan membawa mahar sebanyak 20 bakroh atau unta muda betina. Besarnya mahar Nabi saat itu mencerminkan bahwa Nabi saat menikah bukan orang miskin seperti selama ini disangkakan, tetapi termasuk pemuda kaya raya. Maklum beliau juga tercatat sebagai saudagar mancanegara. Dari perkawinan dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Mereka adalah Qasim, Abdullah,
Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun kedua putranya, Qasim dan Abdullah, meninggal dunia saat di usia masih kecil. Adapun keempat putri beliau tumbuh dewasa. Mereka termasuk paling awal memeluk agama Islam begitu wahyu Allah diturunkan. Baginda Nabi Muhammad SAW hidup bersama Khadijah selama 25 tahun dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selama Khadijah masih hidup. Sayyidah Khadijah wafat di usia 65 tahun setelah bebas dari pemboikotan kaum kafir Quraisy tahun ke-10 kenabian mendampingi Nabi. Rasulullah bersedih atas wafatnya Khadijah. Bahkan beberapa kali beliau terlihat murung hingga para sahabat merasa iba melihat Rasulullah SAW hidup sendiri. Maka Khawlah binti Hakim memberanikan diri menawarkan mencarikan calon istri. Nama calon istri yang disodorkan kepada Nabi adalah Saudah binti Jam'ah, janda dari sahabat Nabi Sakran bin Amr yang meninggal dunia dalam rangka perjuangannya hijrah ke Habasyah demi dakwah Islam. Nabi pun mengutus Khawlah untuk meminangnya dan terjadilah pernikahan di tahun ke-10 kenabian. Kaum kafir Quraisy tentu kaget mendengar berita pernikahan itu karena sosok Sayyidah Saudah adalah janda tua, tidak sebanding dengan Sayyidah Khadijah. Ya, itulah Nabi yang menikah bukan karena nafsu. Bagi Nabi, Saudah merupakan orang mulia, janda dari seorang mujahid yang meninggal gara-gara berjuang hijrah ke Habasyah. Jadi, selama di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW hidup bersama Sayyidah Saudah. Beliau inilah yang melayani Nabi termasuk mengurus putri Rasulullah SAW sepeninggal Khadijah. Beliau juga yang menjaga putri Rasulullah termasuk juga Aisyah sewaktu perjalanan hijrah ke Madinah. Dan selama hidup dengan Rasulullah, Saudah yang merasa sudah tua seringkali memberikan jatah malamnya kepada Aisyah radhiyallahu an. Meski sudah tua saat menikah, tetapi usia Saudah tercatat panjang dan baru wafat di Madinah di akhir masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua Khulafaur Rasyidin. Wanita berikutnya yang dinikahi Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Sama seperti Saudah, orang yang diutus Nabi meminang Aisyah adalah Khawlah binti Hakim. Khawlah menyampaikan pada ibunda Aisyah, Ummu Ruman dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Saat dipinang, usia Aisyah masih 6-7 tahunan. Rasulullah menikahi Aisyah 1 tahun berikutnya setelah pernikahan dengan Saudah atas perintah Allah SWT di tahun ke-11 kenabian, sebelum hijrah ke Madinah. Meski dinikahi, Rasulullah tetap membiarkan Aisyah tinggal bersama orang tuanya dan baru diajak hidup bersama di usia 9 tahun saat berada di Madinah. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah yang masih kecil tersebut tidak membuat kaum kafir Quraisy kaget dan dijadikan bahan olokan untuk menjatuhkan nama besar Nabi. Hal ini karena menikah dengan anak kecil itu sudah menjadi hal biasa terjadi di kalangan Quraisy, sehingga tidak ada alasan bagi kaum kafir Quraisy memojokkan Rasulullah SAW dalam hal menikahi Sayyidah Aisyah. Sejak kecil, Sayyidah Aisyah memang anak cerdas. Sepertinya sosok Aisyah sengaja disiapkan untuk digembleng Rasulullah untuk menjadi wanita panutan, sekaligus meriwayatkan hadis yang memang hanya bisa diketahui oleh seorang istri. Maka tak heran bila banyak hadis Nabi yang diriwayatkan putri Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Aisyah pun dikenal sebagai satu-satunya orang paling tahu tentang kepribadian Nabi. Bahkan saat Rasulullah meninggal dunia pun berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu an. Bukan hanya itu, Aisyah sering membantu Rasulullah dalam setiap peperangan, berada di balik layar sebagai tenaga medis. Tak heran bila Aisyah banyak membantu tentara muslim yang tengah terluka dalam peperangan sehingga akhirnya mengalami kemenangan. Wanita berikutnya yang dinikahi Rasulullah adalah Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab, seorang janda yang ditinggal mati syahid suaminya Hunais bin Khuzafah dalam perang Uhud. Putri Umar bin Khattab tersebut dinikahi Nabi pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Pernikahan Nabi dengan Hafsah ini sekaligus semakin mempererat hubungan keluarga Rasulullah dari Bani Hashim dengan keluarga Umar bin Khattab dari Bani Makhzum. Tidak lama setelah menikah dengan Hafsah, Rasulullah menikahi Sayyidah Zainab binti Khuzaimah
yang hidup sebatang kara sebagai janda karena ditinggal mati syahid suaminya, Ubaidah bin Al-Haris, dalam perang Badar. Di mata Rasulullah, suami Zainab merupakan orang mulia karena menjadi laki-laki syahid pertama dari kalangan muhajirin Quraisy. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab dilangsungkan pada bulan Ramadan tahun 4 Hijriah. Namun pernikahannya tidak lama karena Sayyidah Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia 8 bulan berikutnya. Wanita berikutnya yang dinikahi Rasulullah adalah Sayyidah Ummu Salamah alias Hindun binti Abu Umayyah. Beliau merupakan janda dari sahabat mulia Nabi bernama Abdullah bin Abul As'ad atau yang lebih dikenal sebagai Abu Salamah. Di mata Nabi, sosok Abu Salamah dan istrinya merupakan keluarga mulia karena tercatat sebagai keluarga taat, bahkan tercatat sebagai orang hijrah ke Madinah pertama kali. Setelah Abu Salamah wafat, Ummu Salamah hidup menjanda, merawat anak-anaknya seorang diri, namun derajatnya diangkat Rasulullah dengan dijadikan sebagai istri beliau. Beliau dibawa Rasulullah hidup bersama dan menempati rumah yang ditinggal Zainab binti Khuzaimah yang telah wafat. Ummu Salamah tinggal di rumah berdampingan dengan rumah istri Rasulullah yang lainnya, Saudah, Aisyah, dan Hafsah. Putri Ummu Salamah, Zainab, ikut diajak tinggal di rumah itu sebagai anak tiri Rasulullah. Ummu Salamah dikenal memiliki paras cantik juga cerdas. Sama seperti istri-istri lainnya, beliau juga punya peran tidak sedikit dalam mendampingi dakwah Rasulullah setiap kali mendapat giliran. Mulai peristiwa Hudaybiyah, Perang Khaybar, Perang Hawazin, Fathu Mekah, juga mendampingi Nabi saat Haji Wada. Bahkan saat para sahabat jengkel terhadap sikap Rasulullah yang mau menerima perjanjian Hudaybiyah, Ummu Salamah lah yang akhirnya berperan mencairkan suasana hingga para sahabat bersedia ramai-ramai menyembelih hewan kurbannya. Jadi, istri Rasulullah bukan hanya sekadar sebagai ibu rumah tangga semata, tetapi juga memiliki peran besar mendampingi Nabi dalam setiap peperangan dan peristiwa besar selama penyebaran Islam. Wanita berikutnya yang dinikahi Nabi adalah Sayyidah Zainab binti Jahsy, janda cerai dari Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah sendiri. Tentu pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy ini menarik perhatian banyak orang, mengingat yang menikahkan Zainab dengan Zaid adalah Rasulullah sendiri, menjodohkan dengan putri bibi Rasulullah sendiri, Umaymah binti Abdul Muthalib. Namun akhirnya keduanya bercerai karena ketidakcocokan budaya dan karakter. Dan ini menjadi bukti bahwa perceraian itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan penentuan hari pernikahan seperti yang masih menjadi anggapan sebagian dari kita. Buktinya orang yang dinikahkan Rasulullah saja bisa bercerai. Setelah bercerai, Rasulullah justru menikahi mantan istri anak angkatnya tersebut. Nabi sebenarnya tidak punya rencana menikahinya, tetapi Allah SWT memerintahkan langsung untuk menikahi seiring turunnya Wahyu Quran Al-Ahzab ayat 37. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy ini sekaligus menegaskan bahwa menikahi mantan istri anak angkat diperbolehkan dalam Islam. Begitu juga dengan menikahi putri dari bibi sendiri. Yang tidak boleh adalah menikahi mantan istri anak kandung. Setelah menikah, Zainab diajak tinggal di rumah bersebelahan dengan rumah istri Rasulullah SAW yang lainnya, Saudah, Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah. Kehadiran Zainab di rumah tangga Rasulullah membuat para istri Nabi lain cemburu melihat kecantikan dan ketakwaannya. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena pernikahan itu atas perintah Allah SWT. Setelah menikahi Zainab, Rasulullah dan umat Islam disibukkan dengan peperangan di tahun 5 Hijriah menghadapi kaum kafir Quraisy, juga orang-orang Yahudi yang merongrong dari dalam Madinah, termasuk menghadapi kekuatan kelompok Bani Mustalik pimpinan Al-Haris bin Abu Dirar yang mencoba membangun kekuatan untuk menyerang umat Islam di Madinah. Gerakan kaum Bani Mustalik yang tinggal di salah satu kawasan Khuza'ah tersebut tentu menjadi ancaman bagi umat Islam. Karena itu kaum muslimin langsung menumpas mereka. Tak sedikit dari mereka dijadikan sebagai tawanan perang, termasuk putri pimpinan Bani Mustalik Al-Haris bin Abu Dirar, yakni Juwairiyah binti Al-Haris yang menjadi panglima perangnya.
Juwairiyah tercatat masih muda dan cantik, namun statusnya adalah janda karena suaminya, Musafi' bin Sofyan, terbunuh dalam perang Muraisi. Juwairiyah menjadi tawanan sahabat Nabi Thabit bin Qais, namun dimerdekakan oleh Nabi. Tak hanya itu, Rasulullah juga melamarnya menjadi istri dan diterima dengan senang hati. Pernikahan dengan Juwairiyah tentu menambah jumlah istri Rasulullah SAW menjadi 6 bersama Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, dan Zainab binti Jahsy. Mereka tinggal di rumah berdampingan bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah memiliki dampak luar biasa bagi perkembangan Islam ke depannya. Ikatan pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah itu membuat hubungan kekerabatan dengan Bani Mustalik semakin dekat. Padahal sebelumnya sangat memusuhi Rasulullah dan umat Islam. Bahkan kaum Bani Mustalik pun akhirnya rame-rame masuk Islam dan ikut memperkuat barisan Islam dalam menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah. Jadi pernikahan Rasulullah memiliki misi dakwah, bukan semata nafsu belaka. Wanita berikutnya dinikahi Rasulullah adalah Sofia binti Huyai dari bangsa Yahudi Bani Nadir. Sofia merupakan janda dari Salam bin Miskam dan Kinana bin Robi, pemimpin Khaybar. Sofia awalnya merupakan budak tawanan perang Khaybar, sebuah peperangan antara umat Islam melawan kekuatan Yahudi dan dimenangkan umat Islam. Para tentara Yahudi terbunuh dalam perang dahsyat itu, sementara para wanitanya dikirim menjadi budak tawanan perang. Namun Sofia dimerdekakan Rasulullah dan dinikahi menjadi istri beliau. Sofia senang bisa jadi istri Rasulullah, namun dirinya merasa khawatir kehadirannya tidak diterima keluarga Nabi, mengingat permusuhan yang sudah mengakar tajam antara kaum Yahudi dan Islam selama ini. Apalagi pernikahan itu terjadi setelah tragedi pembunuhan pada diri Nabi dengan diracun yang dilancarkan kelompok Yahudi Khaybar. Padahal mereka sudah kalah perang dan ingin berdamai. Seorang dari mereka bernama Zainab binti Al-Haris berpura-pura ingin memberi hadiah makan pada Rasulullah sebagai bentuk damai, tetapi ternyata makanannya dibumbui racun. Nyawa Rasulullah terselamatkan, tetapi sahabat Nabi Bishr bin Bara yang sudah terlanjur memakan daging hadiah akhirnya meninggal dunia seketika itu. Maka tragedi itu menyakitkan bagi umat Islam, sehingga tidak jarang para istri Nabi yang lain menyinggung darah Yahudi Sofia. Namun Rasulullah selalu melindunginya dengan menegaskan bahwa Sofia memang berdarah Yahudi, tetapi beliau merupakan keturunan Nabi Harun alaihissalam dan Musa alaihissalam. Namun sejak pernikahan Rasulullah dengan Sofia itu, permusuhan kaum Yahudi dari Bani Nadir terhadap Rasulullah dan umat Islam mulai meredah. Bahkan hubungan kekerabatan semakin dekat sehingga memudahkan dakwah Islam. Dan ini sekaligus mempertegas bahwa kaum Yahudi atau Bani Israel juga bisa masuk Islam. Inilah rahasia di balik pernikahan Rasulullah yang tidak semata-mata dilakukan atas dasar nafsu dan kemewahan. Itu juga yang terjadi setelah menikahi Juwairiyah binti Al-Haris dari Bani Mustalik. Rasulullah sepertinya tahu psikologi bangsa Arab yang sangat menghormati hubungan pernikahan. Ini juga alasan Nabi menikahi putri dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, juga menikahkan putri beliau pada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Wanita berikutnya yang dinikahi Rasulullah adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sofyan, putri pemimpin kafir Quraisy Abu Sofyan. Pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah mengungkap rahasia besar alasan dibalik pernikahan Rasulullah selama ini. Mengingat Ummu Habibah dulunya merupakan anak seorang pemimpin besar Quraisy yang rela hidup sengsara untuk mempertahankan keimanannya. Bahkan Ummu Habibah bersama suaminya Ubaidillah binti Jahsy yang sudah masuk Islam di awal-awal perkembangan Islam rela meninggalkan negeri Mekah untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia, Afrika. Sungguh perjalanan hidup tidak mudah, apalagi saat hijrah itu kondisi Ummu Habibah tengah hamil dan melahirkan putrinya Habibah di negeri Habasyah. Ummu Habibah merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi, hanya bergantung suaminya karena tidak mungkin pulang. Namun ternyata setiba di Habasyah, suaminya justru murtad masuk agama Nasrani. Bahkan suaminya terus merayu Ummu Habibah untuk juga murtad ikut agama Nasrani.
Namun Ummu Habibah tetap mempertahankan keimanannya dan memilih hidup menyendiri. Hari-harinya menyedihkan hingga beliau nyaris mati karenanya. Tidak lama kemudian, ada kabar baik bahwa Rasulullah melamar Ummu Habibah untuk menjadi istri beliau. Lamaran itu disampaikan melalui Raja Habasha, Najasyi, dan dilangsungkanlah pernikahan difasilitasi raja dengan perwakilan. Sah Ummu Habibah menjadi istri Rasulullah, tetapi masih tinggal di negeri Habasha, tidak bisa kumpul karena kondisi saat itu Rasulullah dan umat Islam masih dalam penindasan kaum kafir Quraisy. Ummu Habibah baru pulang ke Madinah dan berkumpul dengan Rasulullah pada tahun 7 Hijriah atau setelah 14 tahun berpisah tinggal di Habasha. Saat bersama Nabi, posisi Ummu Habibah serba sulit karena permusuhan umat Islam dengan kaum kafir Quraisy semakin memuncak saat itu, dan pemimpin kaum kafir Quraisy adalah ayahnya sendiri, Abu Sufyan. Wanita berikutnya yang dinikahi Rasulullah adalah Bara binti Al-Haris atau yang lebih populer dikenal sebagai Maimunah binti Al-Haris, janda dari Abu Ruhm bin Abdul Uzza Al-Amir yang meninggal dunia. Sayyidah Maimunah dinikahi Rasulullah setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nabi menikahi dengan mahar 400 dirham. Setelah dinikahi, namanya diganti Nabi dengan Maimunah yang berarti wanita yang diberkahi. Karena pernikahan beliau bersamaan dengan momen yang diberkahi, yakni saat Nabi bersama umat Islam akhirnya bisa masuk ke Ummul Qura Mekah secara aman untuk pertama kalinya setelah sekian tahun sejak hijrah ke Madinah. Disitulah Nabi melangsungkan pernikahan. Pernikahan beliau pun diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Wanita berikutnya yang dinikahi Rasulullah adalah Maria Kiptia, budak asal Mesir yang dimerdekakan Nabi. Beliau adalah putri dari Sam'un asal Kipti, Mesir, dan ibu seorang Nasrani Romawi. Maria Kiptia tercatat sebagai budak dari Raja Mesir Kipti, Muqawqis, yang memimpin wilayah bagian kerajaan Romawi Timur, Bizantium. Pernikahan itu bermula dari surat Rasulullah yang dikirim kepada Raja Muqawqis untuk mengajak masuk Islam. Raja Muqawqis sebenarnya tertarik dengan ajaran Islam, namun dirinya ragu rakyat Mesir mau menerima Islam sebagai agama barunya. Sehingga Muqawqis membalas surat dengan baik meski tidak mau masuk Islam. Namun begitu, Muqawqis memberikan hadiah kepada Nabi 2 orang budak perempuan bersaudara, yakni Maria Kiptia dan Sirin, selain juga harta benda berharga. Tak lama setiba di Madinah, Rasulullah memerdekakan Maria Kiptia dan meminangnya menjadi istri tahun 7 Hijriah. Pernikahan Nabi dengan Maria berdarah Mesir ini rupanya menjadi cikal bakal dimulainya penyebaran Islam ke wilayah Mesir, meski Muqawqis masih belum bersedia masuk Islam. Di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab nanti, wilayah Mesir akhirnya berhasil ditaklukkan dan Mesir menjadi pintu masuk penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara dalam perkembangan selanjutnya. Berbeda dengan istri-istri Nabi lainnya, Maria Kiptia tidak diajak tinggal di komplek dekat Masjid Nabawi, berjajar dengan istri-istri lainnya, namun ditaruh di dataran tinggi Madinah, tepatnya di perbatasan Madinah. Namun begitu, keberadaan Maria Kiptia mengundang cemburu bagi istri-istri Nabi lainnya, apalagi di tahun kedua pernikahannya. Maria Kiptia positif hamil mengandung anak Rasulullah SAW. Padahal istri-istri lainnya selain Khadijah tidak ada yang bisa memberikan keturunan untuk Rasulullah SAW meski sudah bertahun-tahun menikah. Di rumah itu, Nabi memperlakukan Maria secara khusus, bahkan mendatangkan seorang bidan, Salma, istri Abu Rafi, untuk terus menjaga beliau setiap saat. Maria Kiptia akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Ibrahim di tahun 8 Hijriah. Rasulullah tentu bahagia atas kelahiran Ibrahim karena di tahun itu tengah berduka atas meninggalnya putri beliau Zainab. Kesedihan Rasulullah saat itu bisa dirasakan mengingat satu persatu putrinya wafat setelah sebelumnya Ruqayyah dan Ummu Kulsum telah wafat, sehingga tinggal hanya Fatimah Az-Zahra seorang. Maka tak heran kehidupan Maria diliputi kebahagiaan menemani Rasulullah yang bahagia atas kelahiran putranya.
Namun di sisi lain, kecemburuan istri-istri Rasulullah lainnya justru meningkat terhadap diri Maria Qibtiyah. Dan itu sekaligus menjadi gambaran kalau kehidupan keluarga Rasulullah juga sama seperti kehidupan keluarga manusia pada umumnya yang diliputi rasa cemburu. Tetapi sayang, kebahagiaan Maria Qibtiyah tidak lama karena putranya Ibrahim meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 10 Hijriah. Ada yang menyebut usianya saat itu sekitar 1 tahun, tetapi ada yang meriwayatkan 18 bulan. Saat Ibrahim wafat, terjadi gerhana matahari yang kemudian peristiwa itu dikait-kaitkan dengan kematian putra Nabi. Namun Rasulullah SAW langsung menegaskan bahwa peristiwa gerhana itu tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang. Demikianlah kisah istri-istri Rasulullah SAW. Bagaimana perjalanan hidup mereka setelah Sayyidina Muhammad SAW meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, dan juga bagaimana kisah putra-putri Rasul SAW. Mengapa keturunan baginda Muhammad SAW hanya dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Padahal selain Fatimah, Nabi juga masih punya putri lain, yakni Zainab, Ummu Kulsum, dan Ruqayyah yang dinikahi Khalifah Utsman bin Affan. Semua dibahas di video lain di channel ini. Demikian kisahnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.